Kembali lagi di Lambe Murka. Seorang pemuda tuna norma melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang berkerudung dan sedang melakukan sholat di masjid. Orang-orang seperti inilah yang bikin malaikat pencatat dosa tuh lembur gitu ya. Karena dia udah pelecehan seksual pertama di hari ketiga lebaran terhadap anak di bawah umur yang berhijab dan sedang sholat. Nih nggak mau sekalian sambil ngunyah babi atau nyeruput kolesom aja nih orang gitu. Maksudnya sekalian aja lah gitu loh. Maksudnya lu kalau mau brengsek ya dipilih-pilih, jangan semuanya lu sikat. Lu psikopat juga, pedofil juga, nggak berakhlak juga. Orang ini langsung melanggar 2 sila dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena dia melakukannya di rumah ibadah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Maksudnya nggak usah kemanusiaan deh. Kalaupun lu itu monyet, tetap nggak beradab sebagai monyet, karena monyet dan kucing aja tuh masih merayu betinanya ketika mereka punya hasrat seksual. Sedangkan mas-mas ini langsung dihajar dari belakang aja sih anak di bawah umur ini yang akan trauma seumur hidupnya. Mesum tolol. Emang lu nggak punya kakak adik cewek atau temen cewek atau minimal ibu lah gitu? Kok kepikiran melakukan seperti itu gitu loh? Maksudnya kalau emang hawa nafsu udah membludak ya kayak orang normal lah gitu. VPN kek atau pijit plus kek atau apalah gitu. Ini emang orang-orang kayak gini mungkin ya kalau palanya di black tuh isinya bukan otak ya. Mungkin emang itu ada buah zakar ketiga di dalam kepalanya yang ukurannya lebih besar sehingga nafsunya itu lebih tak terbendung lagi. Maksud gue ini masjid loh, ini tempat beribadah men. Dan cewek itu lagi sholat, lu gituin, setan juga standing applause kalau ngeliat lu. Dia juga nggak kepikiran bahwa ada dosa seperti itu gitu ya. Ini kalau Anda melakukan di zaman Nabi, Anda jadi legend pasti, selevel Fir'aun mungkin Anda. Karena pasti para kafir zaman dulu juga nggak kepikiran mungkin. Dan memang hukuman yang paling tepat untuk orang-orang seperti ini tuh seperti sepenggal lirik yang ditulis oleh Jimmy Multazam di grup bandnya Morfem ya. Itu ada yang pas banget buat hukuman orang kayak gini tuh, liriknya kayak gini nih. Kebiri, tak tak pedofilia, tak kebiri, tak ped. Emang kebetulan liriknya cuma itu doang di lagu itu, dan kayaknya itu adalah hukuman yang tepat gitu untuk orang-orang seperti ini. Dan di setiap kasus seperti ini pasti yang komen tuh sama gitu. Kebiri aja, tangkap bang, najis orang kayak gitu. Kita berpikir bahwa kasus seperti ini semua orang akan sependapat dan itu akan memfilter komentar-komentar tolol netizen gitu. Pasti udah nggak ada dong komentar yang tolol lagi ketika semua dari netizen memaki orang yang sama gitu. Tapi ternyata tidak, karena masih ada aja orang-orang yang komentarnya tetap goblok gitu. Berarti emang beberapa kegoblokan tuh tidak tersaring oleh kejadian kegoblok apapun gitu. Ada beberapa yang udah gue catat ya. Pertama ada yang komen gini nih, orang tua kurang waspada ya beginilah, anak dibiarkan posisi di belakang. Nggak, gini loh, emang konsep makmum itu memang di belakang pertama, dan kedua ya dia kan di masjid. Siapa yang kepikiran untuk melindungi anak dari pedofil di masjid tuh? Nggak ada yang kepikiran gitu. Goblok. Kedua, curiga pengalihan isu-isu demo Palestina nih. Negara dah ambiar nih. Nah, jadi menurut abang konspirator yang super kritis ini gitu, bahwa kejadian pelecehan ini mungkin adalah settingan supaya kita ini lupa sama isu Palestina gitu. Ini mungkin abang-abang yang terlalu banyak nonton YouTube Flat Earth gua rasa, atau mungkin terlalu subscribe siapalah orang-orang konspirator. Ini anak kecil di molested bang. Ini bukan settingan gitu. Ketiga, langkah preventif, kurang-kurangnya nonton yang genre hijab. Ya mas gue sebenarnya nonton apapun terserah lu selama lu nggak melakukan sih gitu. Dan yang terakhir nih, dibilang gini, pasti wibu goblok. Nggak, sorry, apa hubungannya? Emang anime mana yang melecehkan seksual gadis di masjid tuh manga apa judulnya? Nggak ada men. Kenapa lu menyalahkan Jepang terhadap orang Bramtul Timur atau mana gue lupa, dia melakukan ini terhadap anak itu, kenapa lu salahin malah Jepang gitu? Ini bukan wibu, justru ini mungkin orang yang tontonannya sinetron-sinetron azab mungkin atau apa ya, nggak tahu juga gitu. Intinya ya kalau kalian adalah orang yang merasa jorok gitu, kalau kalian adalah pecandu masturbasi atau pelanggan tetap Open BO, atau kalian punya akun premium di Pornhub atau di Bigo, atau kalian mungkin orang-orang mesum yang suka komen kalau di Instagram ada cewek belahan dikit, ada yang bulat tapi bukan tekad gitu, ada yang tegang tapi bukan suasana. Kalau kalian orang-orang itu, tenang aja, karena tidak
tidak perlu merasa kotor karena masih ada monster-monster seperti ini yang jauh lebih parah daripada kemusuhan kalian yang mungkin masih basic dibandingin mas-mas ini. Dan kalau kalian adalah netizen yang suka komen korban pemerkosaan itu diperkosa karena bajunya terbuka, udah saatnya kita menghentikan komentar-komentar seperti itu karena ini anak di bawah umur yang berkerudung dan sedang sholat dan di masjid masih aja kena gitu. Orang bilang sange boleh, goblok jangan. Tapi mungkin sebenarnya goblok sesekali mah nggak apa-apa. Tapi sangenya tolong diredam mas. Terima kasih telah menyaksikan Lambe Murka, saya Ozar Rangkuti.